البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Lanjutkan pembahasan tentang mustalahul hadis, al-hadisul hasan. Sampai mana ya hadis hasan? Oh iya, contoh hasan yang li ghairi, iya kah? Oh, yang li dzati belum selesai. Al-khulasah sudah ya, kalau al-khulasah. Kemudian yang lanjutan, qal wa misalul hadisil hasan li dzatih. Contoh hadis yang hasan li dzatih, hasan dengan satu sanad saja, kama marra bina fil hadisis sahih. Sebagaimana yang telah kita lewati dalam akhir-akhir pembahasan hadis sahih, yaitu apa? Ketika membahas hadis sahih li ghairi, karena dia adalah gabungan dari dua hadis yang hasan li dzatih. Nah, contohnya tinggal diambil di situ. Ketika membahas apa itu? Masalah hadis Abi Barzah al-Aslami di muka surat yang ke-32 dan juga muka surat yang ke-33. Hadis Ibni Umar, hadis hasan. Nah, itu contoh hadis hasan li dzatih, satu sanad saja cukup. Untuk apa? Untuk hadis ini boleh dipakai sebagai hujjah, sebagai argumentasi untuk menasihati saudara, untuk memperingatkan orang lain dan sebagainya, atau untuk diamalkan dan seterusnya. Sekarang wa misalul hadisil hasan li ghairih, contoh hadis yang hasan karena ada yang lain, ada pendukung dan sebagainya. Ma akhrajahul Imamu Ahmad fi musnadih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, yaitu nomor yang ke 17.145. Haddatsana Al-Walid ibnu Muslim, ini adalah bintangnya Ahlus Syam. Beliau adalah siqatun imam, hanya saja kekurangannya adalah apa? Beliau mudallis, tadlis taswiyah. Nanti akan dibahas di dalam bab tadlis. Tapi beliau terang-terangan di sini mengatakan haddatsana di dua tingkatan. Haddatsana Saur bin Yazid, qal haddatsana Khalid ibnu Mi'dan, qal haddatsana Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami wa Hujr ibnu Hujr. Qala, dua-duanya mengatakan atainal Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kami mengunjungi Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu wa huwa mimman nazala fi, dan beliau termasuk orang yang ayat itu turun tentang beliau. Wala alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam. Dan tidak pula dosa itu dipikul atau ditimpakan kepada orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu wahai Rasulullah agar engkau menaikkan mereka ke kendaraan, yaitu mereka ingin ikut jihad tapi mereka tidak punya harta dan tidak punya bekal untuk jihad. Engkau mengatakan kepada mereka, saya tidak mendapati kendaraan untuk saya pikulkan kalian di atasnya. Maka mereka berpaling dan mereka dalam keadaan mereka menangis. Yaitu ini adalah sahabat yang mulia, tetapi beliau dari ashabus suffah. Beliau tidak memiliki harta untuk berjihad. Bahkan Rasulullah tidak memiliki kendaraan untuk memikul mereka dan membawa mereka. Fasallamna, kemudian kami mengucapkan salam. Wa qulna, dan kami katakan ataina kazairoini aidaini muktabisain, karena ini dua orang. Kami datang kepada Anda zairoin, sebagai dua orang yang mengunjungi. Aidain, yaitu menjenguk Anda. Dohirnya adalah beliau sakit berarti, karena iada ini untuk orang sakit. Wa muktabisain, dan dalam rangka mencari ilmu. Faqala Irbad, maka Irbad menyebutkan, yaitu berkata, menunjukkan hadis itu adalah ilmu. Shallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha dzata yaum. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh. Summa aqbala alaina, kemudian beliau menghadapkan wajah kepada kami. Fawa'adhana mau'izatan balighah, kemudian beliau memberikan nasihat dan petuah kepada kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Zarafat minhal uyun, mata mengalirkan air mata dikarenakan nasihat tadi. Wa wajilat minhal qulub, dan dengan sebab nasihat tadi hati itu merasa ketakutan. Faqala qail, maka seseorang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah petuah dari orang yang hendak berpisah. Muwaddi', orang yang hendak mengatakan kalimat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, maka
apa perintah yang Anda ambil dari kami, atau apa perjanjian yang Anda ambil dari kami? Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan untuk terus mendengar dan taat, wa in kana abadan habasyiyah, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba dari Habasyah. Ini menunjukkan apa? Ketaatan itu bukan hanya dalam suasana ridho, bahkan dalam suasana marah dan benci pun kita harus mendengar dan taat kepada pemerintah kita, selama perintahnya adalah perkara yang ma'ruf. Kalau mungkar tidak boleh ditaati, tapi jangan diberontak selama dia masih muslim. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, karena sesungguhnya barang siapa dia itu terus hidup dari kalian sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati, maka teruslah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa yang terbimbing dan mengikuti petunjuk. Tamassaku biha, diperkuat lagi, pegang dia dengan sangat kuat. Wa abdu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dia dengan gigi geraham, bukan gigi semata-mata, tapi bahkan dengan gigi geraham, gigi yang paling kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hindarkan oleh kalian perkara-perkara yang baru. Bukan sekedar ijtanibu, bahkan apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur, menunjukkan ada dua fiil tersembunyi. Jannibu anfusakum, jauhkan diri kalian, wajtanibu muhdatsatil umur, dan jauhi muhdatsatil umur, yaitu betul-betul jauh sejauh-jauhnya perkara yang baru itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Dan telah kita tahu di dalam apa? Riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis Jabir, Rasulullah mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka. Baik. Saur bin Yazid wa Mi'dan bin Khalid siqatan, iya dua-duanya siqah, tidak masalah. Wal Walid bin Muslim siqatun, dan beliau juga siqah, Walid bin Muslim. Waqad syaraha bit tahdits fi tabaqati syaikhihi wa syaikhi syaikhih. Beliau telah terang-terangan mengatakan hadatsana atau yang semacam itu di tingkatan syekh beliau dan syekh dari syekh beliau. Wa Abdurrahman bin Amr As-Sulami huwa ibnu Abasah lam yuwasiqhu mu'tabar, tidak disiqahkan oleh ulama yang terpandang. Adapun Ibnu Hibban memang menyebutkan dalam kitab siqah, tetapi apa? Dalam kitab as-siqah, tapi jelas tidak cukup tausik dari Ibnu Hibban. Fahuwa majhulul hal, maka beliau ini keadaannya adalah majhulul hal, memiliki paling tidak adalah dua murid. Wa Hujr ibn Hujr huwa al-Kulai, yang lain membaca al-Qilai tidak masalah, al-Himsi, sama dia adalah apa? Dari Ahlus Syam. Lam yuwasiqhu mu'tabar, tidak ada ulama terpandang yang mensiqahkannya. Fahuwa majhulul hal, dia juga majhulul hal. Fariwayatu Abdurrahman bin Amr As-Sulami bi mufradihi dhaifah. Riwayat Abdurrahman bin Amr As-Sulami kalau sendirian ini lemah. Wa kadzalika riwayatu Hujr bin Hujr Al-Kulai, begitu pula riwayat Hujr bin Hujr Al-Kulai. Walakin muqaranatuhuma tuqawi ar-riwayah, tetapi kebersamaan keduanya itu akan menguatkan riwayat. Fasaral hadits hasanan, sehingga jadilah hadis ini hasan, hasanun li ghairih, yaitu dia hasan karena ada penguat yang lain. Adanya apa? Jalur yang lain, yaitu jalur kawannya ini tadi. Jadi satu hadis ini layak menjadi contoh untuk hasan li ghairih. Baik. Qala al-muallif wafaqahullahu taala al-babus sadis al-hadisu ad-dhaif. Hadis yang lemah. Ini adalah apa? Pembahasan yang ketiga dari tingkatan hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Qala an-nazimu rahimahullah ay al-Baiquni asy-Syafi'i al-Misri, wa kullu ma an rutbatil husnil qasur fahuwa dhaifu wa huwa aqsaman kusur. Dan setiap hadis yang dia itu kurang dari derajat hasan, qasur yaitu kurang, lebih rendah dari derajat hasan, maka dia adalah hadis yang dhaif, dan dia itu banyak jenisnya. Memang hadis dhaif banyak jenisnya. Dia lebih dari 32 jenis. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahih beliau, jenis-jenis hadis dhaif. Asyarah musta'inan billah. Memang dia lebih dari 32, bahkan banyak sekali.
Ad-dhaifu lughatan diddul qawi. Dhaif, lemah, secara bahasa adalah kebalikan dari orang yang kuat. Wa huwa istilahan, adapun secara istilah ilmu hadis, kama qalahu an-nazim rahimahullah, sebagaimana yang diucapkan oleh sang penyair. Al-hadisul ladzi yanzilu an rutbatil hasan. Itu Alhamdulillah. hadis yang turun dari derajat hasan, lebih rendah dari tingkatan hasan. Wa hadha ta'rif kafin. Definisi ini cukup. Wala ba'sa an naqul kama qala al-Hafidz Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah. Dan tidak apa-apa kita berkata seperti yang diucapkan oleh Al-Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, Syekh dari Ibnu Hajar rahimahullah. Wa dhaif ma laisa wahidan minhuma. Hadis yang dhaif adalah hadis yang tidak termasuk dari salah satu dari keduanya. Laisa sahihan wala hasanan. Bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang hasan, berarti dhaif. Baik, selesai dari at-tadhkirah fi ulumil hadis. Misaluhu, ya ini kebanyakan ya. Harusnya pilih salah satu hak atau zalik. Ya haknya aja kita hapus. Misalu zalik, contohnya adalah ma akhrajahu al-Imam Ibnu Majah fi sunanih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau. Nomor yang ke 1390. Qal haddatsana Rasyid ibnu Sa'id ibni Rasyid Ar-Ramli. Qal haddatsana Al-Walid an ibni Lahiyah. Ini yang menjadi penyakitnya, Abdullah bin Lahiyah. Anid Dhahak ibni Aiman, Anid Dhahak ibni Abdurrahman ibni Arzab, an Abi Musa al-Ash'ari, radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kita pilih hadis ini untuk apa? Untuk mengingatkan kepada masyarakat. Masing-masing hadis yang kita sebutkan dalam kitab ini sebagai apa? Sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan. Qal innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah itu benar-benar melihat di malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah mengampuni untuk seluruh makhluknya illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang yang yaitu orang yang musyrik atau orang yang sedang bertengkar. Yang lain-lain semuanya diampuni di malam nisfu Sya'ban. Fi sanadihi al-Walid wa huwa ibnu Muslim al-Himsi. Yarhamukallah. Di dalam sanadnya ada Walid bin Muslim al-Himsi. Ini kita lewati tadi. Wa in kana siqah, walaupun dia itu siqah, dia terpercaya, tapi apa? Fa huwa mudallisun tadlis taswiyah. Dia itu mudallis dengan tadlis taswiyah. Taswiyah maksudnya di antara dua syekh dia ada yang dihilangkan. Nanti akan disebutkan dalam babnya. Waqad ana fi tabaqati syaikhihi wa syaikhi syaikhih. Dia telah menggunakan kalimat an pada tabaqat syekhnya dan syekh dari syekhnya, yaitu ada rawi yang dia hilangkan secara sengaja. Wa fi sanadihi aidan Ibnu Lahiyah. Dalam sanadnya juga ada Ibnu Lahiyah, imamun fi sunnah dhaifun fi riwayah. Dalam masalah sunnah, maka beliau imam, beliau memimpin ahlu sunnah di zamannya untuk menghadapi ahlul bid'ah. Tapi dalam masalah meriwayatkan hadis, beliau lemah. Baik, fasanad dhaif, maka sanadnya dhaif karena dua orang tadi. Maka tidak boleh kita bacakan ini dan kita semangati masyarakat di malam nisfu Sya'ban dengan hadis semacam ini. Tidak boleh. Karena apa? Ini tidak benar dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ilahuna wallahu taala a'lam.